Suara saya sudah terdengar. Dengar, Bu. Terdengar, Miss. Baik, kalau begitu kita akan mulai perkuliahan kita pada malam hari ini. Ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita ujian. Untuk ujiannya nanti saya akan jelaskan ya mekanismenya. Meskipun saya sudah sebenarnya mention di pertemuan sebelumnya, kita akan bahas kembali pada nanti setelah perkuliahan sesi ini berakhir. Baik, teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang classical liberalisme, tentu ya. Mulai dari pre-classical liberalisme, masa merkantilis, kemudian fisiokratisme, kemudian kita membahas classical liberalisme, dan di pertemuan ini kita akan membahas sedikit tentang 10 prinsip dalam classical liberalisme. Nanti setelah itu kita akan membahas tentang neoliberalisme. Baik, jadi ada 10 prinsip teman-teman dalam classical liberalisme yang perlu teman-teman ketahui. Jadi, 10 prinsip ini disepakati antara pakar-pakar klasikal liberalisme terhadap pola pandang mereka terhadap masyarakat, kemudian pada peran pemerintah, terutama terhadap pasar. Prinsip pertama adalah liberty. Jadi, kalau kita lihat di dalam prinsip klasikal liberalisme, mereka melihat bahwa liberty adalah nilai utama yang harus dijunjung tinggi. Kalau kembali pada pendekatan, kalau teman-teman masih ingat, kemarin kita membahas tentang pemikiran John Locke, Thomas Hobbes, dan Sir Robert Filmer. Jadi disebutkan dalam pendekatan uh, John Locke, ada kondisi yang disebut dengan the state of nature, atau hak yang melekat pada manusia ketika dia lahir. Jadi di dalam perspektif klasikal liberalisme menekankan liberty sebagai nilai utama. Does this increase or does it reduce the freedom of individual? Apakah yang ini mengurangi atau meningkatkan kebebasan dari seseorang? Peran pemerintah itu hanya boleh, so the government should only act. Di pemerintah hanya boleh bertindak to prevent atau mencegah terjadinya harm, hal-hal buruk kepada orang lain. Dalam artian kebebasan. Ketika hal yang Anda lakukan itu ketika melakukan hak Anda, pemerintah hanya bisa ikut campur ketika hak Anda itu diganggu oleh orang lain atau ketika Anda mengganggu hak orang lain. Jadi secara prinsipal inilah yang disebut dengan liberty. Kemudian yang kedua adalah individualisme. Jadi teman-teman, saya pengen mengingatkan kembali bahwa individualisme dan jadi kepentingan individu dengan kepentingan personal itu beda. Jadi personal and individual itu berbeda. Kalau kita bicara tentang personal atau kepentingan personal, kita berbicara tentang kepentingan kita atau hak kita tidak mengganggu orang lain. Seperti contohnya, kalau teman-teman mewarnai rambutnya dan itu tidak berdampak pada orang lain, maka itu dianggap sebagai kepentingan personal. Tapi jika Anda melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan orang lain atau berdampak pada orang lain, maka dia disebut dengan kepentingan individu. Seperti contohnya, kalau teman-teman, uh, let's say, di dalam lingkungan kerja, ya, di dalam kubikel kerja Anda, mungkin, let's say, Anda menggunakan, contoh kasus ya, menggunakan parfum yang uh, sangat strong sehingga mengganggu orang lain, maka dia sudah dianggap sebagai kepentingan individu karena sudah melewati batas dari kepentingan personal. Karena sudah ada hak orang lain yang ikut dicampuri di situ. Jadi di dalam perspektif klasikal liberalisme itu melihat bahwa individu itu jauh lebih penting daripada kolektif atau eh, dia melihat dia ini merujuk pada pendapat dari klasikal liberalisme melihat bahwa orang itu jauh lebih penting daripada masyarakat. Jadi pendapat individu itu penting. Jadi we should not sacrifice, kita tidak boleh mengorbankan kepentingan dari individu, ya,
for what some claim to be the common good. Jadi kita tidak boleh mengorbankan kepentingan individu untuk kepentingan bersama. Ya, itu adalah nilai prinsipal dari classical liberalisme. Jadi kalau Anda sering mendengar bahwa menjunjung nilai liberalisme, maka Anda perlu melihat ketika nilai liberalisme itu sebenarnya mengutamakan hak dan opini individu serta kepentingan individu. Kemudian Anda mungkin bisa melihat di gambar ini ya, ini adalah eh, mobil, kita mungkin sering melihat di Jakarta ya, banyak mobil pejabat yang memakai patroli, kemudian dia menyingkirkan apa namanya mobil-mobil yang ada di jalan ya, misalnya dalam artian karena merasa bahwa dia harus diutamakan. Jadi di dalam perspektif individualisme, kalau kita lihat di sini, ini sangat tidak sesuai dengan prinsip um, klasikal liberal. Kenapa tidak sesuai dengan klasikal liberal? Karena orang yang ada di dalam taksi ini misalnya, ya, orang yang ada di dalam mobil ini, for instance, mereka juga punya hak yang sama untuk menggunakan jalan. Jadi tidak kemudian apa namanya serta-merta orang yang ada atau rangkaian pejabat ini itu haknya jauh lebih besar dibandingkan orang-orang yang ada di dalam mobil ini. So, dalam perspektif individualisme, kita tidak boleh mengorbankan kepentingan orang lain untuk kepentingan ya bersama. Dalam artian kalau misalnya argumentasinya bahwa saya pejabat yang sedang di dalam mobil ini misalnya itu melakukan tugasnya untuk negara, kalau memakai perspektif klasikal liberal ini tidak disepakati ya. Jadi, teman-teman, kita tidak belajar tentang mana yang benar dan mana yang salah. Kita belajar tentang bagaimana kita melihat suatu pandangan. Jika kalian sepakat, silahkan. Jika kalian tidak sepakat juga, itu adalah pilihan individu kalian. Kemudian, ini sangat berbeda dalam perspektif komunisme dan fasisme, yang mana melihat bahwa individu itu adalah di bawah kastanya dari negara. Jadi kalau kita lihat the state, terutama state elite ya, kalau negara itu, kalau melihat individu itu adalah bawahannya negara. Oleh karena itu, bawahan ini harus patuh kepada pemilik kekuasaan. Jadi di dalam perspektif komunisme dan fasisme itu menolak pandangan bahwa semua individu itu penting. Ya, mereka tidak sepakat. Mereka juga tidak sepakat bahwa semua individu itu memiliki kedudukan yang sama untuk dihargai. Jadi ada individu yang memang berada pada hierarki yang tinggi ya, sesuai dengan kepentingan pemilik kekuasaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah skeptisme tentang kekuasaan. Nah, apa yang maksud dengan skeptisme terhadap kekuasaan? Jadi kalau kita lihat kekuasaan itu sebenarnya the ability, jadi kemampuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu, ya, ya, the ability to make others do something yang mereka tidak mau melakukan. Jadi kalau kita mampu memaksa orang lain untuk melakukan yang mereka tidak mau lakukan, maka sudah disimpulkan bahwa Anda memiliki kuasa terhadap kondisi tersebut atau Anda memiliki power yang lebih daripada orang tersebut. Kalau kita lihat kondisi, contoh kasus misalnya teman-teman Anda lihat di foto ini adalah Palestina, ya. uh, this is very obvious kalau Anda melihat kekuasaan. Ketika kekuasaan itu dia menjadi very dominan, kecenderungannya itu akan merusak. Dalam artian dia menjadi overpowering, dia menjadi semena-mena. Nah, di dalam perspektif klasikal liberalisme berpendapat bahwa kekuasaan itu kalau dia menjadi terlalu besar atau terlalu dominan, maka dia punya kecenderungan untuk mengintervensi kehidupan pribadi orang per orang dan kemudian melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan hak asasi dari orang per orang tersebut. Kalau dalam perspektif ini kita lihat bahwa pemerintah kadangkala mengklaim kami memaksa Anda untuk
melakukan X atau kami melaksanakan untuk melakukan hal ini untuk kepentingan Anda, ya. So we are forcing you to do X because it is your best interest. Tapi in fact, kenyataannya sebenarnya mereka memaksa kita melakukan hal tersebut bukan karena kepentingan kita, tapi untuk kepentingan mereka sendiri. Mungkin salah satu yang bisa kita lihat contoh kemarin pengesahan Undang-Undang TNI ya. Mungkin ini bisa jadi perdebatan ya. Anda bisa bertanya, mendiskusikan bahwa apakah benar undang-undang tersebut sebenarnya punya manfaat buat Anda. Tanya pada diri Anda sendiri, apakah undang-undang yang disahkan ini sebenarnya berdampak nggak pada hidup Anda, bermanfaat nggak buat hidup Anda. Jika tidak, maka mungkin ini bisa menjadi relevan terhadap teori yang mengatakan bahwa jika pemerintah dalam teori skeptisme terhadap kekuasaan, jika pemerintah melakukan X dan mereka berusaha menjustifikasi bahwa saya melakukan ini untuk kepentingan Anda, tapi ternyata sebenarnya mereka melakukan ini bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan mereka dan golongannya. Jadi classical liberal itu dia skeptis terhadap klaim-klaim seperti itu. Mereka percaya bahwa individu itu adalah yang terbaik untuk memilih kepentingan mereka sendiri. Kalaupun pemerintah pengen mengambil kebijakan terkait dengan hidup mereka, maka individu ini harus ditanya, apakah ketika saya melakukan ini, Anda eh, sudah sepakat atau tidak? Atau apakah Anda menyetujui kebijakan ini? Sebenarnya dalam konseptual modern, terutama dalam praktik demokrasi modern yang terjadi di negara kita, sebenarnya kita sudah punya social contract dengan DPR. Tetapi masalahnya adalah kalau kita lihat di Indonesia itu bukan the quality of sumber daya manusianya. Jadi kualitas sumber daya manusia. Jadi kualitas sumber daya manusia misalnya orang-orang yang duduk di DPR dan teman-teman perlu menyadari bahwa orang di DPR itu adalah orang yang akan mengatur hidup Anda. Orang yang akan menggunakan atau mengatur menggunakan uang dari hasil pajak Anda. Orang yang Anda pilih untuk menyuarakan suara Anda. Jadi mereka itu tugasnya membuat peraturan, undang-undang. Jadi kalau Anda memilih orang yang tidak memiliki kompetensi di dalam hal tersebut, maka kemungkinan besar yang terjadi di dalam politik kita itu adalah bukan politik yang mementingkan kepentingan bersama, tetapi mementingkan kepentingan golongan. Dan biasanya itu akan menghasilkan peraturan dan perundang-undangan yang tidak berkualitas. Nah, kemudian kita lihat while other may offer advice or recommendation. Jadi menurut mereka orang boleh menawarkan apa namanya rekomendasi atau saran. Tetapi otoritas ini tidak boleh memaksa individu ya. So the authority to force individual to act against their will. Tapi tidak boleh otoritas ini kemudian memaksa masyarakat untuk mengikuti sesuai dengan apa namanya yang diinginkan oleh pemerintah. So, pemerintah in this personal case dalam hal ini ya, itu harus menghormati otonomi dari individu tersebut atau hak-hak dari orang per orang tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah the rule of law atau penerapan hukum. Jadi teman-teman, penerapan hukum ini kalau kita berbicara tentang hukum, ada beberapa aspek yang teman-teman perlu dan kita perlu sadari bersama bahwa hukum yang berkualitas itu adalah hukum yang dibuat oleh orang yang memahami substansi, memiliki kredibilitas, memiliki etika, ya, memahami sebenarnya proyeksi ke depan seperti apa, kebijakan seperti apa, kira-kira dinamika masyarakat seperti apa, baru kemudian mereka akan bisa menghasilkan peraturan yang bagus. Jika tidak, jika orang yang membuat peraturan ini adalah orang-orang yang, let's say, berada di pemerintah, kemudian berada di legislatif, itu membuat kebijakan dan mereka tidak memiliki kemampuan, maka kemungkinan besar peraturan itu hanya dibuat, ya, seperti tadi saya sebutkan, untuk memenuhi kepentingan orang per orang saja.
Dalam artian mereka berusaha membuat citra seolah-olah peraturan itu bagus, tapi sebenarnya diperuntukkan untuk orang-orang yang akan memberikan dampak positif pada kolega atau grup kelompok kepentingan mereka. Jadi di dalam klasikal liberalisme itu melihat bahwa law, the quality of law atau kualitas dari hukum itu akan berkorelasi sangat positif terhadap siapa yang membuat hukum ini, hukum yang dibuat, ya, pelaksana hukum itu dan orang yang terdampak dari hukum itu. Teman-teman, jikapun hukum itu, let's say peraturan itu buruk, ya jika masyarakat menerimanya begitu saja tanpa mereka diedukasi dengan baik, maka sebenarnya ini yang merupakan ekosistem hukum yang buruk, ya. Jadi dalam prinsipal klasikal liberalisme melihat bahwa ada beberapa prinsip dalam penerapan hukum itu yang harus dilaksanakan atau diaplikasikan secara universal. Jadi ini berlaku buat seluruh pemerintah tanpa melihat batasan negara, batasan bangsa, dan sebagainya. Contoh klasik seperti equality before the law. Jadi semua orang itu sama di depan hukum. Mereka harus ditreat sama meskipun berbeda ras, gender, kemudian sexual orientation atau orientasi seksual. Hukum juga harus diberlakukan secara konsisten, ya, dan imparsial tanpa memberikan tindakan favoritisme atau diskriminasi. Kita mungkin sempat melihat kasus yang ada di sini, ya. Ketika keputusan pertama itu yang bersangkutan hanya dijatuhi hukuman beberapa tahun. Dengan nilai korupsi yang luar biasa, itu ada argumentasi yang mengatakan bahwa ini sepertinya tidak layak atau tidak sesuai dengan jumlah korupsi yang diperbuat dengan jumlah hukuman yang diterima. Ya, eh, hal-hal seperti inilah yang mungkin dalam prinsipal klasikal liberalisme itu sangat tidak sangat ditentang, ya. Jadi dia melihat bahwa penerapan hukum ini harus memastikan bahwa tidak ada satupun orang yang berada di dalam kedudukan hukum. Ya, tidak boleh kemudian hukum itu memihak kepada orang yang berkuasa atau memihak kepada orang yang memiliki kuasa terhadap eh, sumber keuangan dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah civil society atau masyarakat sipil. Teman-teman perlu kita pahami bersama adalah siapa sih yang disebut dengan masyarakat sipil. Jadi apa perbedaan kita sering melihat mungkin diskusi atau perdebatan mengatakan adalah sipil versus militer. Ya, siapakah sebenarnya sipil itu? Jadi yang disebut dengan masyarakat sipil adalah masyarakat yang tidak bersenjata dan dipersenjatai. Itulah yang disebut dengan masyarakat sipil. Kalau kita sebut dengan militer, ya, atau aparat keamanan adalah orang yang secara legal dipersenjatai, ya, oleh negara. Jadi yang membedakan kita dengan orang militer itu atau aparat keamanan adalah mereka bersenjata, kita tidak bersenjata. Itu sebabnya supremasi militer atau ketika militer dominan dalam satu negara untuk merubah negara tersebut ke demokrasi itu akan sangat susah sekali. Itu membutuhkan pengorbanan nyawa yang besar. Kenapa? Karena secara logika tidak mungkin sipil yang tidak memiliki senjata itu bisa melawan orang yang memiliki senjata. Hypothetically, teman-teman, kalau ada satu orang yang bersenjata dengan 30 orang, ya, jadi satu orang melawan 30, satu orang ini memiliki senjata melawan 30 orang, kemungkinan besar, ya, yang menang itu akan adalah satu orang ini. Ya, karena dia memiliki perangkat senjata yang mampu menghabisi 30 orang. Itu sebabnya dalam perspektif negara demokrasi, ya, kita belajar tentang klasikal liberalisme yang kemudian menjadi cikal bakal pemahaman demokrasi yang berkembang sekarang itu adalah ketika kekuasaan itu kawin dengan militer, maka kemungkinan besar dia terjadi penyelewengan kekuasaan dan ketika dia sudah menjadi dominan, maka masyarakat sipil ini akan susah untuk membalikkan keadaan.
Apakah dalam kasus pernah terjadi? Tentu. Apakah pernah ada, apakah ada negara yang selama ini eh, tidak berhasil eh, untuk merubah dalam bentuk demokrasi? Sangat banyak ya teman-teman. Kita lihat seperti Korea Utara adalah salah satu contoh ya. Eh, Jadinya Arab Spring kemarin juga adalah proses di mana kalau kita lihat eh, militer bertemu dengan masyarakat sipil. Meskipun tentu kalau kita mau menggali lebih dalam, ada faktor lain seperti campur tangan foreign policy dari Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat civil society ini terdiri dari voluntary organization atau organisasi masyarakat yang ada antara individu dan negara, seperti misalnya keluarga, ya, kemudian gereja, masjid, eh, charity, kemudian asosiasi komoditas. Jadi klasikal liberal percaya bahwa banyak permasalahan sosial yang sebenarnya jauh lebih efektif untuk diatasi melalui organisasi ini. Kenapa? Kalau bagi Anda yang Kristen mungkin ya, atau bagi Anda yang Islam, mungkin Pak Imam yang ada di masjid itu jauh lebih tahu Anda dibandingkan dengan Pak Camat atau Pak Gubernur. Kenapa? Karena mungkin kalau misalnya Anda rajin sholat di masjid, dia tahu bahwa si Pak Budi tadi sholat subuh, kemudian kenapa dia tidak datang sholat duhur misalnya karena dia sakit atau dan sebagainya. Jadi menurut klasikal liberal, ya orang yang ada dalam komunitas itu dia lebih tahu orang itu dibandingkan pemerintah. Oleh karena itu, eh, ini lebih efektif dibandingkan dengan program pemerintah yang terdesentralisasi. Mungkin salah satu contohnya teman-teman adalah mungkin makan siang bergizi gratis ya. Nah, karena ini programnya desentralisasi, ini mungkin agak bertentangan dengan klasikal liberalisme. Kenapa bertentangan? Karena pemerintah mungkin mendesain menunya, mendesain anggarannya, ya, kemudian memberlakukannya di daerah. Kenapa klasikal liberalisme tidak menyepakati hal tersebut? Karena kalau menurut mereka solusinya adalah ya kasih saja ke ibunya, misalnya punya uang, kasih ke ibunya, suruh ibunya yang masak. Atau mungkin kasih ke sekolahnya atau gurunya, atau kasih ke komunitas masjid atau gereja yang mungkin melaksanakan itu. Karena mereka tahu, kalau kita lihat kembali ke dalam tadi ya, seperti kok keluarga, pasti ibunya lebih tahu anaknya itu suka makan apa, kemudian alergi apa, dan sebagainya. Jadi ini akan lebih efektif kalau diberikan kepada anak tersebut. So this group, kita kembali ya, so this group possess local knowledge. Kenapa? Dia lebih efektif karena orang-orang seperti ibu tadi ya eh, di masjid, kemudian organisasi yang Anda ikuti, misalnya masyarakat itu ikuti, mereka memiliki pengetahuan dan lebih fleksibel untuk merespon kondisi yang ada pada individu tersebut. Sedangkan kalau misalnya dia pemerintah, dia harus secara birokratik, dia harus mendiskusikan, harus merapatkan, belum lagi keputusan tidak bisa diambil sepihak dan sebagainya. So in contrast, sebaliknya, eh, birokrasi pemerintah cenderung eh, kaku ya, one size fits all rules. Jadi satu kebijakan itu cocok buat semuanya. Yang tadi saya bilang ya, misalnya MBG. Tidak semua masyarakat di Indonesia itu butuh makan siang bergizi dari pemerintah. Ada beberapa wilayah itu yang sebenarnya dia sanggup, em, terutama yang ada di pedesaan ya. Di pedesaan itu tanpa Anda kasih makan, mereka itu sebenarnya sudah mampu makan dengan sehat. Karena misalnya kok pisang-pisang itu tidak perlu dibeli, mereka tanam pisang di depan rumahnya, di belakang rumahnya, buah-buahan dan sebagainya ya, atau sayur-sayuran dan sebagainya. Jadi mungkin di wilayah-wilayah itu bisa saja bukan makan siang yang dibutuhkan, tapi let's say buku gratis dan sebagainya ya, atau pendidikan gratis, akses internet dan sebagainya. Jadi masyarakat sipil ini bisa ya bisa sebenarnya eh, melaksanakan apa yang eh, mereka tahu yang mereka butuhkan. Jadi dikasihlah individu ini otonomi yang berdasarkan pada solusi komunitas. Kalau menurut perspektif klasikal liberalisme itu lebih efektif.
Nah, sekarang kita lihat keenam. Keenam ini adalah spontaneous order. Nah, apa yang maksud dengan spontaneous order? Spontaneous order ini dari kata spontan. Jadi aturan yang spontan. Mungkin lihat Anda, teman-teman lihat coba macet ini ya. Yang macet ini tuh tidak ada yang mengatur dia harus berada di line mana. Kalau misalnya di sini ada kosong, ya mobil ini akan pindah ke sini atau mobil ini bisa maju ke sini. So ini yang disebut dengan tindakan yang tidak diatur, tapi dia mengatur dirinya sendiri. Ya, kalau misalnya di sini ada keluar tol dan dia melihat macet di sini, dia akan keluar dengan sendirinya. So this is called spontaneous order. Tidak perlu diatur, tidak perlu direncanakan, dia akan terjadi sebagaimana mestinya. So dalam perspektif klasikal liberalisme, mereka melihat bahwa kita tidak butuh otoritas pusat untuk merencanakan dan mengorganisasi hidup kita. Mereka juga percaya bahwa order in society atau keteraturan dalam masyarakat itu muncul secara alamiah, ya, berdasarkan dari aksi individual tersebut. Ya, jadi orang itu kan punya kepentingan ya, dan setiap orang itu pasti akan berusaha mengedepankan kepentingan mereka. Dan menurut pendapat klasikal liberal ini bisa kita dapatkan melalui pasar yang bebas, kemudian customs, ya, interaksi sosial dan koordinasi eh, without kontrol dari uh, pusat ke bawah, ya. Nah, inilah yang disebut dengan spontaneous order. Seperti yang dijelaskan oleh Frederick von Hayek yang mengatakan bahwa masyarakat yang kompleks itu sebenarnya bisa berfungsi secara efisien tanpa adanya perencanaan yang terpusat. Kemudian yang ketujuh adalah pasar bebas, teman-teman. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pasar bebas? Free market. Jadi, free market itu adalah pertukaran ekonomi yang dihasilkan dari interaksi yang sukarela. Jadi, misalnya nih ya, Anda melihat ibu ini belanja ya ke sini. Ini adalah proses interaksi yang sukarela. Jadi, let's say di sini dia mau beli, let's say dia mau beli pisang, anggaplah pisang ya. Eh, Kemudian tiba-tiba di sini ada yang pemerintah mengatakan ya. Jadi pemerintah mengatakan bahwa Anda boleh beli pisang, tapi tidak boleh misalnya dua tangkai dan sebagainya. Berarti kan pemerintah sudah melakukan intervensi transaksi yang terjadi secara natural. Atau misalnya model intervensi berikutnya, let's say ketika terjadi transaksi antara pembeli dan penjual, ya, eh, yang terjadi misalnya nih ya, ini penjualnya, kemudian pemerintah di sini mengatakan bahwa Anda boleh transaksi, tapi Anda bayar pajak sekian kepada saya. Jadi ada proses pengambilan tarif di situ yang kemudian menyebabkan terjadinya bisa dia mundur tidak mau jadi beli barang tersebut karena terlalu mahal atau bisa juga misalnya yang menjual ini dipaksa untuk menjual lebih rendah. Nah, menurut klasikal liberalisme hal-hal seperti inilah yang kemudian merusak eh, the nature of market atau sifat alami dari pasar. Kemudian teman-teman kita lihat jadi orang people should be free to decide. Jadi orang harus bebas untuk memutuskan apa yang mereka produksi, apa yang mereka pengen bangun, apa yang mereka pengen simpan, dan bahkan apa yang mereka ingin pakai untuk bekerja. Jadi tidak perlu diatur misalnya. Jadi klasikal liberal percaya bahwa kebebasan ekonomi itu akan membuat individu merespon kebutuhan mereka dan preferensi mereka, dan ini akan lebih efisien dan lebih inovatif hasilnya dibandingkan jika pemerintah merencanakan semuanya. Ya, jadi sebenarnya kalau dalam perspektif klasikal liberalisme kita bisa memahami poinnya adalah individu itu tahu yang terbaik. Individu ini kembali kepada pembeli, kembali pada penjual, kembali pada supplier. Mereka tahu semua berinteraksi dengan baik. Jadi dalam mekanisme ini tidak perlu adanya aturan dan campur tangan, apalagi perencanaan dari pemerintah. Kemudian kita lihat prinsip kedelapan. Prinsip kedelapan adalah toleransi.
Jadi dalam perspektif klasikal liberalisme, mungkin Anda bertanya, masih zaman nggak belajar toleransi? Teman-teman, tidak mungkin ada demokrasi tanpa adanya toleransi. Tidak mungkin muncul demokrasi tanpa ada pemahaman Western civilization. Ya, kalau kita tarik kembali ke belakang, bagaimana agama muncul kemudian mengajarkan kita akan kesetaraan. Jadi toleransi dalam prinsip klasikal liberalisme itu sangat penting. Apa sih yang disebut dengan toleransi? Toleransi adalah tidak mengintervensi dengan aksi atau mengekspresikan bahwa kita tidak sepakat. Jadi Anda boleh sangat tidak menyukai pendapat orang lain, ya. Tugas Anda bukan untuk menentang apa yang mereka sampaikan, tetapi memahami bahwa mereka punya pendapat yang berbeda. So it's not about, ini tidak mengenai membiarkan hal tersebut atau menyepakati hal tersebut atau tidak sepakat dengan hal tersebut tadi disampaikan, tapi karena kita punya pandangan moral dan memahami bahwa orang tersebut punya pandangan tersendiri, kita punya pandangan tersendiri, dan kita harus bisa memahami tanpa harus sepakat bahwa kita memiliki pemahaman yang berbeda. Kenapa? Karena kita menghargai hak-hak kebebasan individu. Kemudian, klasikal liberal berpendapat bahwa meski meski kita tidak percaya bahwa meski kita percaya bahwa tindakan itu salah, kita tidak boleh memaksa pemerintah untuk kemudian memberhentikan kegiatan tersebut. Mungkin di Indonesia contohnya adalah, Anda masih mungkin ingat Ahmadiyah ya. Meski kita sangat tidak sepakat bahwa Ahmadiyah itu bertentangan dengan ajaran Islam yang dipahami oleh kebanyakan orang, tidak boleh kemudian masyarakat dalam perspektif klasikal liberalisme meminta pemerintah untuk menghentikan eh, apa yang mereka lakukan. Ya, karena mereka punya hak untuk percaya sesuai dengan eh, kepercayaan mereka. Contoh klasik example adalah kebebasan berpendapat. Ya, orang boleh mengatakan apapun yang mereka pengen katakan. Ya, Anda boleh sangat tidak sepakat. Tugas Anda hanya mendengarkan. Jadi toleransi ini adalah tindakan membiarkan what we personally disapprove, apa yang secara personal kita sebenarnya tidak sepakat, tetapi kita dengarkan, kita mau mengerti, ya, atas nama kebebasan dan pluralisme. Itulah yang disebut dengan toleransi. Kemudian yang kesembilan adalah peace. Jadi peace ini kondisi, ya. Jadi peace a condition di mana individu bisa can go about their life free from violence and war. Jadi di kondisi di mana individu itu bisa menjalankan hidupnya itu tanpa adanya kekerasan dan perang. Jadi klasikal liberal percaya bahwa peace ini hanya bisa atau the best can be achieved. Bisa kita peroleh jika kita tidak melakukan intervensi atau mendominasi ya negara lain atau kepentingan orang lain. Jadi kita tidak mengintervensi. Seperti contohnya Anda tidak mengintervensi tetangga Anda ya eh, atau kalau dalam perspektif foreign policy, ya kebijakan luar negeri, Anda tidak boleh mengintervensi negara lain. Jadi dilakukan melalui ya ke ke peace ini, kedamaian ini hanya bisa dilakukan kalau kita memperlakukan yang disebut dengan non-interventionist foreign policy, yaitu kebijakan luar negeri yang tidak mengintervensi negara lain. So rather than interfering the affair of other country, ya daripada kita mengintervensi negara lain, states, nations, atau bangsa, negara harus engage atau hidup bersama dengan negara lain dan melakukan kooperasi atau kerjasama dan voluntary exchange. Atau kita melakukan perdagangan, tindakan yang saling menguntungkan antara satu sama lain. Jadi teman-teman, di dalam kalau kita pengen peace, tidak boleh kita memperlakukan yang disebut dengan zero sum game. Kalau satu menang harus satu kalah gitu ya. Semuanya satu-satu harus untung.
So this is includes, ini termasuk misalnya the promotion what is commonly called for freedom. Jadi 4 kebebasan ditambah satu. Menurut mereka harus ada kebebasan, the free movement of people. Orang itu kalau mau ke negara manapun itu harus bebas ya. Kemudian barang apapun itu harus bebas sepanjang dia sesuai dengan legalitas ya. Kemudian jasa dan modal. Kemudian ditambah lagi dengan ada satu lagi yaitu free movement of ide, yaitu bebasnya perpindahan ide. Nah, ini hanya bisa dicapai kalau kita memiliki mutual understanding, kita saling memahami. Oleh karena itu bisa muncul peaceful coexistence ya, kedamaian yang muncul karena kita memiliki semangat bekerja sama. Kemudian yang terakhir, teman-teman, adalah limited government. Jadi uh, tugas pemerintah dalam klasikal liberalisme adalah melindungi hidup, kebebasan, dan hak kepemilikan terhadap properti. Di samping itu atau di luar daripada itu, maka intervensi pemerintah hanya boleh dilakukan jika masyarakat sepakat. Ya, ada contoh misalnya pada COVID itu orang dipaksa harus pakai masker ya. Kalau menurut klasikal liberalisme nggak boleh. Kemudian aborsi, transgender, dan sebagainya. Orang juga tidak boleh dipaksa untuk memilih ya. Kalau mereka mau ikut pemilu ya silakan, tidak ya tidak apa-apa. Ya. Kemudian classical liberal menganjurkan strictly limited government atau pemerintahan terbatas di mana kekuasaan negara ya harus dibatasi melalui hukum dan harus melindungi hak-hak individu. Jadi tidak boleh kemudian dia memanage atau mengontrol individu dan ekonomi orang per orang. Nah, inilah 10 core principle dalam classical liberalisme yang disepakati oleh para pakar. Baik, teman-teman, jadi pelajaran kita tentang classical liberalisme sudah selesai. Kita akan pada sesi berikutnya ya, kita akan membahas tentang neoliberalisme. Sebelum saya masuk ke penjelasan neoliberalisme, saya izin 1 menit ya untuk ke belakang. I will be back. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi di sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang kelas 10 prinsip klasikal liberalisme. Tentu jika teman-teman dia ingin bertanya silahkan ya. Anda bisa men-stop saya. Jika tidak, saya akan melanjutkan pembahasan kita dalam perspektif neoliberalisme. Mungkin singkat aja sih, Miss. Silahkan. Kalau yang mengenai apa ya, kalau soal
limited government itu kan berarti juga em, bagaimana apa pemerintah itu kan kewenangannya itu kan membatasi dan kecuali atas justifikasi hukum kan. Mm-mm. Nah, tapi em, nah kalau gitu berarti apakah kemampuannya kalau secara fiskal kira-kira apakah tetap juga tetap juga kewenangan untuk menarik pajaknya juga dikurangi atau enggak sama sama kedua itu pertanyaan kedua itu kira-kira yang soal ini yang soal tolerance. Nah, kalau misalnya apa ya ini ada kalau menurut saya juga ada kayak semacam apa ya kayak kontradiksi juga. Kalau misalnya kalau if something is wrong, jangan memakai kekuatan pemerintah untuk suppress. Nah, tapi secara juga dalam kekuasaan, dalam rule of law-nya juga, itu juga kalau rule of law-nya juga, kalau misalnya apa ya ke kebebasan orang lain juga terbatasi oleh apa ya kayak someone's freedom is limited by others' freedom. Nah, kalau misalnya ada suatu tindakan yang melimitasi kebebasan orang lain dan juga eh, lalu bagaimana ya kalau peran pemerintah dalam itu apakah harus suppress atau enggak gitu. Itu aja sih. Oke, pertanyaannya ya. Mungkin yang pertama adalah limited government tentang fiskal. Jadi um, saya I don't really get your questions ya di fiskal itu. Maksudnya apakah pemerintah harus mengintervensi berapa jumlah persentase pajak yang diberikan? Maksudnya seperti itu ya. Iya, soalnya kan kalau kewenangan itu juga kan ujung-ujungnya ada kemampuan juga kewenangan pemerintah dibatasi juga eh, biasanya itu kan juga berhubungan bagaimana pemerintah apa ya biasanya kayak limited power usually kan biasanya backup dengan banyak resources untuk kemampuan tersebut. Kalau misalnya limited government kewenangan kecil berarti juga resource-nya juga kecil atau bagaimana? Ya, oke. Saya coba menjawab ya, menjelaskan. Kalau Hmm. belum jelas nanti silakan direspon. Begini, kalau kita melihat kasus, kita kembali ke Indonesia ya. Mungkin contoh kasusnya adalah yang kemarin tuh, PPN 12%. Ah, so kalau kita belajar tentang klasikal liberalisme, apakah pemerintah boleh mengambil pajak dari masyarakat? Boleh. Kenapa boleh? Karena ada yang disebut dengan kontrak sosial. Kontrak sosial itu teman-teman eh, the real case-nya kan kita memilih pemimpin kita kan ya. Kita memilih orang yang akan mengatur hidup kita. Jadi DPR itu ketika kita pemilu, kita memilih anggota dewan, DPD, DPRD ya, kemudian DPR RI, kita kan sebenarnya memilih orang yang akan merepresentasikan kita. Ya, jadi hak kita sudah kita berikan kepada orang orang tersebut. Orang tersebutlah yang akan memperjuangkan hak kita. Nah, artinya limited government ini dalam artian dia tidak bisa melakukan kebijakan atau mengambil intervensi terhadap diri kita. Diri kita itu bisa dari keuangan kita, bahkan kalau kita bayar pajak kan sebenarnya adalah hasil keringat kita. Tapi masalahnya adalah kita kan diwakilkan suaranya. Nah, jika kita mengambil atau memilih wakil yang tidak representatif dengan suara kita atau wakil kita ini tidak memahami esensinya dari apa yang kita inginkan, makanya kan ketika DPR itu kan ada masa reses. Reses itu kan dia harus kembali ke masyarakat ya untuk mengetahui kondisi lokal apa sih yang terjadi. Kemudian setelah reses dia harus kembali ya mensuarakan apa kehendak rakyat. In fact itu kan yang ada bukan kehendak rakyat, bukan kehendak rakyat oh rakyat yang memilih dia, tetapi kehendak rakyat yang ada dalam kelompok politik tersebut. Jadi kalau kita berbicara in practice, terutama Indonesia, isi classical liberalisme itu ada, secara teori iya, secara kualitas tidak ada. Itu pendapat saya ya. Nah, jika kemudian yang tadi kembali tadi pada fiskal, fiskal itu kan sebenarnya kebijakan pajak. Ya. Pajak itu adalah pendapatan negara. Jadi kita bayar proporsi dari pendapatan kita kepada negara, kemudian negara mengalokasikan proporsi tersebut kepada sesuai dengan kebijakan yang mereka buat. Kalau di Inggris,
yang diberlakukan. Contoh teman-teman ya. Di Inggris itu kalau Anda bayar pajak, pajak Anda itu ditulis peruntukannya untuk apa. Jadi Anda tahu hasil uang Anda itu ketika Anda memilih anggota dewan, ya, anggota DPR misalnya ya, yang akan duduk di parlemen, yang akan membuat undang-undang. Anggota parlemen ini ketika dia kembali kepada masyarakatnya, dia bisa menjelaskan bahwa hasil pajak Anda itu sekian persen digunakan untuk ini. Ya, kemudian dia membawa suara dari masyarakat tersebut kepada parlemen. Itu sebabnya kita lihat perdebatan terbuka ya, itu ada daily debating di dalam parliamentary. Tapi yang membedakan kita dengan mereka adalah maturity dari politisi. Ada dua hal yang sangat membedakan kita dengan, kita berikan contoh seperti negara Inggris dan negara Eropa incumbent ya, adalah kualitas dari masyarakat. Masyarakatnya terdidik, mereka sekolah dengan baik, majority they're highly educated dibandingkan dengan masyarakat kita. Sehingga masyarakat yang educated ini pasti akan memilih perwakilan yang educated atau sejalan dengan pemikiran mereka. Kalau mereka memilih pengambil kebijakan yang memiliki kualitas yang bagus, hasil kebijakannya akan bisa align dengan kontrak sosial yang kita buat tadi tuh. Kan kalau dalam prinsip klasikal liberalisme kan negara hanya boleh mengintervensi jika kita sepakat. Tapi di dalam perspektif demokrasi, kalau DPR itu sudah mengambil kebijakan, artinya kita sudah sepakat. Kenapa kita sudah sepakat? Karena kita sudah melakukan kontrak sosial dengan anggota dewan bahwa hak kita sudah kita berikan kepada perwakilan tersebut. Ya. Nah, in case of Indonesia, karena kita majority orangnya itu hanya lulusan 40% lulusan SD, 70% lulusan SD dan SMP. So, kualitas ini akan mencerminkan eh, pilihan mereka. Kalau pilihan mereka sesuai dengan cerminan dari kualitas pendidikannya itu, maka kualitas hukumnya pun, kualitas kebijakannya pun akan mencerminkan dari pemilih ini. Jadi kalau kita lihat apa siklikalnya seperti itu. Nah, kalau tadi kembali kepada fiskal itu, artinya kita tidak bisa menyalahkan bahwa pemerintah sudah mencampuri, sangat mencampuri atau mengambil keputusan sepihak, karena ini adalah proses demokrasi. Ya, kita tidak bisa tentu kalau kita mau tanya orang per orang misalnya, you mau pajak berapa gitu kan? In proses demokrasi itu kan very costly. Bisa dilakukan tapi akan sangat mahal. Oleh karena itu ada pemilihan anggota dewan. Itu untuk pertama. Yang kedua adalah toleransi. Toleransi dalam hal ini koreksi saya kalau saya kurang mendapat pertanyaannya adalah kita tidak boleh mengintervensi. Begini, negara itu hanya boleh mengintervensi orang per orang, ya. Jadi negara hanya boleh mengintervensi individu jika individu itu dilanggar haknya atau dia melanggar hak orang lain. Saya berikan contoh, teman-teman. Jadi very simple way. Kalau ada orang kawinan, terus dia blok jalan, ya. Ini very simple way. Dia memblok jalan, dia ngadain tuh acara kawinan di jalan, ya. Itu berarti dia punya hak untuk melaksanakan pesta, tapi ketika dia melaksanakan pesta tersebut, dia tidak boleh melanggar hak orang lain untuk menggunakan jalan tersebut. Kecuali jika dia minta izin ke pemerintah. Ingat, kalau pemerintah mengizinkan, artinya, ingat, pemerintah ini adalah perwakilan suara dari masyarakat. Ya, tapi pemerintah kalau secara propernya itu harus bertanya kepada masyarakatnya, mau nggak, sepakat nggak kalau misalnya jalan ini kita tutup untuk pesta orang tersebut. Jadi, kalau dalam perspektif klasikal liberalisme, yang dikenal itu hanya, ini tuh kita kembali membayangkan hidup tuh di tahun 1700-an ya. Hal-hal hak pribadi itu masih belum ada. Kayak hak untuk memiliki tanah, kebebasan, dan sebagainya. Jadi, mungkin itu yang bisa eh, saya jelaskan kepada Bugi ya. Kalau misalnya you still ada yang perlu ditanyakan, silahkan ya. Atau mau direspon, silahkan. Makasih, Mas. Ada lagi yang lain, silahkan. Baik. Kalau sambil menunggu, kalau tidak ada, silahkan nanti di stop ya.
Baik teman-teman, kita akan membahas sedikit tentang perspektif neoliberalisme. Jadi sebenarnya sebelum neoliberalisme itu ada fase transisi yang disebut dengan neoklassikal liberalisme. Kenapa saya tidak menjelaskan itu secara detail kepada kalian tentang neoklassikal liberalisme? Karena Anda berada pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi politik. Pendalamannya itu ada di mata kuliah yang disebut dengan Global Political Economy atau ekonomi politik global. Baik, teman-teman, ada 3 buku yang bisa Anda baca jika Anda pengen memahami lebih jauh tentang neoliberalisme. Bukunya Manfred Steger and Ravi, Roy, Neoliberalism, A Very Short Introduction, and bukunya David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, and we also have bukunya Pierce, ya, Neoliberalism, The Key Concepts. Sekarang kita lihat, teman-teman, ada 4 hal di dalam, ada 4 pertanyaan utama dalam neoliberalisme. Pertama adalah how do we decide? Bagaimana kita memutuskan? Apa sih pemeran pemerintah itu? Dan harus seperti apa? Kenapa pemerintah kemudian disebutkan why should the government be limited? Kenapa pemerintah itu harus dibatasi? Kemudian why do you think it should be limited? Kenapa menurut Anda itu harus dibatasi? And what is the legitimate role of government? Jadi peran pemerintah itu harusnya seperti apa? Inilah pertanyaan mendasar dalam neoliberalisme. Kita akan lihat ya, sebelum saya menjelaskan dari 4 pertanyaan tersebut, kita perlu memahami bahwa ada timeline perubahan di dalam perkembangan pemikiran. Jadi teman-teman, apa yang terjadi 1500-an itu, 1600, 700 itu tentu kondisi masyarakatnya berbeda, kondisi pemerintahnya berbeda, dan challenges atau tantangan pada masyarakat itu tentu berbeda. Kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang perspektif merkantilisme. Kenapa merkantilisme itu muncul? Karena munculnya kolonialisme. Kenapa dia kemudian menghilang atau digantikan dengan fisiokratisme? Karena dikritik ya terlalu meregulasi pasar. Kalau terlalu meregulasi pasar itu menyebabkan pasar itu tidak bisa berkembang. Kemudian muncul pemikiran baru yakni fisiokratisme. Dia merupakan reaksi yang muncul dari merkantilisme karena eh, melihat merkantilisme itu kan dia meregulasi ekonomi. Tapi kemudian dia pemikiran ini menurun, ya. Dia tergantikan dengan pandangan eh, lain yaitu klasik liberalisme. Kenapa dia menurun? Karena pandangan ini melihat bahwa para pengkritik fisiokratisme ini melihat bahwa dia terlalu fokus pada agriculture. Sementara itu sudah ada industri lain yang muncul seperti industri baja pada saat itu dan sebagainya. Kemudian muncullah klasik liberalisme yang kita pelajari ya. Ada 2 sesi kita pelajari. Dia muncul sebagai pandangan baru karena dia mengkritik fisiokratisme, dia hanya peduli terhadap pertanian, maka dia muncul sebagai teori baru, pandangan baru yang menggabungkan, melihat bahwa industri dan kapitalisme industri itu adalah inti dari perkembangan ekonomi. Tapi kemudian ya dia juga decline idenya. Jadi teman-teman tidak ada ide itu yang all the time itu akan selalu menjadi dominan ya atau selalu diadopsi kecuali agama ya. Eh, Kenapa dia menurun? Karena model kapitalisme itu kan adalah ketika pemilik modal itu memiliki modal yang banyak maka dia bisa menjadi monopolis, dia bisa menguasai pasar. Jadi dia gagal untuk mengatasi ketimpangan dan eksploitasi buruh. Maka muncullah kemudian perkembangan ide baru ya eh, di pertengahan 1800-an atau pertengahan abad ke-19 yaitu pandangan Marxisme. Jadi Marxisme ini muncul karena melihat kesewenang-wenangan dari pemilik modal terhadap buruh. Ya, ide ini muncul.
Kemudian ide ini itu dilawan oleh para elit yang melakukan perlawanan politik. Kenapa tidak disepakati oleh elit? Karena elit ini adalah apa namanya, orang yang memberikan donasi kepada partai politik. Coba kalau bayangkan Marxisme itu diberlakukan, maka perusahaan-perusahaan yang dulunya membuat punya industri kaya raya, ketika kemudian diintervensi besar-besaran oleh pemerintah, dia tidak akan bisa berkembang karena diatur ya. Mereka juga tidak akan bisa berkompetisi ya, kalau misalnya harganya diintervensi, keuntungan mereka diintervensi dan sebagainya, mereka tidak akan bisa berkembang. Oleh karena itu, para politisi yang mendapatkan backingan dari pengusaha kemudian bersama-sama menolak ide dari Marxisme ini. Nah, Marxisme ide ini kemudian menurun, tergantikanlah dengan pandangan Keynesian. Teman-teman, kita akan belajar dulu Marxisme, baru kemudian akan masuk ke Keynesian, supaya Anda bisa mengetahui kronologinya. Kemudian Keynesian ini muncul karena terjadinya The Great Depression ya di awal tahun 1900-an. Ini menunjukkan karena market terlalu bebas, kemudian terlalu diopos di sini, dia merupakan kombinasi dari kedua pemahaman ide ini yang kemudian menyebabkan kegagalan pasar. Sehingga terjadilah stagflasi ya di 1970, terjadinya inflasi yang tinggi, kemudian pengangguran yang tinggi. Maka muncullah pemahaman Keynesian ya di dalam bukunya itu Inflasi and Unemployment. Ini akan kita bahas secara detail ya, pemahaman Marxisme dan Keynesian. Nah, teman-teman mungkin minggu lalu punya pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan itu baru bisa kita jelaskan secara keseluruhan, eh, karena pertanyaan Anda terlalu inovatif ya. Jadi pertanyaan Anda adalah relevansinya sebenarnya ada pada pemahaman neoliberalisme. Jadi kalau kita lihat emerging dari klasikal liberalisme ini, ada fase di sini yang disebut dengan neoklasikal liberalisme. Tapi kalau merujuk pada pertanyaan kalian yang luar biasa minggu lalu, itu sudah bertanya pada perspektif neoliberalisme. Kalau tidak salah, Anda bertanya tentang privatisasi, termasuk BUMN. Nah, ini adalah bagian dari perspektif neoliberalisme. Neoliberalisme ini muncul karena Keynesian dianggap gagal untuk memperbaiki ekonomi. Kenapa teman-teman? Tidak ada ide itu yang sempurna. Ide itu sempurna pada masanya. Pemimpin itu sempurna pada masanya. Tapi ketika dia sudah beralih masa, tantangannya berubah. Itu juga sama teman-teman. Kalau Anda memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang mengetahui kondisi sekarang. Karena bisa saja dia bagus pada masa itu, tapi dia sudah tidak bagus pada masa sekarang. Begitupun pemikiran. Dia bagus pada masa itu, tapi ketika kemudian kita pakai sekarang, dia kondisinya sudah berubah. Contoh, uh, very exact example. Di sini majority pendapatan masih pekerjaan orang masih di sektor pertanian. Ya, pendekatan fisiokratisme ini tidak mungkin kita bisa pakai lagi kalau sudah di masa industri. Dia sudah menjadi tidak relevan kalau kita pakai. Nah, itu yang menyebabkan jangan kita stuck pada teori-teori lalu tanpa adanya inovasi. Nah, kita teman-teman masuk pada pendekatan neoliberalisme. Kemarin kita mungkin sempat menyebut tentang Donald Trump. Donald Trump secara kebijakan sebenarnya dia gabungan dari neoliberalisme dan merkantilisme. Jadi dia secara eh, pemikirannya itu banyak ekonom yang menyatakan dia backwards. Kenapa dia backwards atau terbelakang? Karena pemikirannya itu dia kembali pada tahun 1500-an. Dia memakai pendekatan merkantilisme. Meskipun ada juga kebijakan dia itu secara prinsipal agak bisa dikatakan quote and quote itu neoliberalisme. Seperti misalnya eh, pajak terhadap orang kaya itu diturunkan ya. Karena orang kaya ini kan melobi eh, Donald Trump supaya tidak menaikkan pajaknya. Nah, itu bisa kita bahas secara detail ya. Jika Anda curious untuk mengetahui hal tersebut. Jadi teman-teman inilah aliran proses perubahan pemikiran dari 1500 kemudian sampai sekarang.
Tentu ada pendetailan lebih detail lagi daripada ini, tapi secara makro atau secara sederhana sebagai bagian awal kita belajar bersama, inilah timelinenya. Jadi ada 6 fase perubahan, mulai dari merkantilisme, Sokratisme, klasikal liberalisme, kemudian Marxisme, baru ke Keynesian dan kemudian ke neoliberalisme. Sekarang kita lihat ya, fase neoliberalisme itu teman-teman sebenarnya dibagi menjadi 3 fase. Jadi tadi kalau kita bilang pelajari bahwa ada terjadi 6 fase perubahan ide secara makro, maka kita sekarang lihat secara mikronya, yaitu fase dalam perspektif neoliberalisme. Dari perspektif neoliberalisme ini ya kita lihat dia sebenarnya sudah muncul di 1930-an ya, seorigin dan seteori, yaitu ide dasarnya itu berasal dari Friedrich von Hayek, kemudian Mont Pelerin Society. Ini adalah respons terhadap pemikiran Keynesian dan sosialisme. Ini mungkin agak bingung kalian memahami karena kita belum menjelaskan Keynesian dan sosialisme. Eh, Nanti setelah UTS kita akan masuk penjelasan sosialisme dan Keynesian. Kemudian di fase kedua, di 1970 sampai kemudian 1980-an, beberapa pemimpin politik dunia seperti Margaret Thatcher, ya, Perdana Menteri di Inggris, kemudian Ronald Reagan, itu mengimplementasikan neoliberal policy atau kebijakan neoliberal. Apa inti dari neoliberal di sini adalah deregulasi. Anda mungkin sering mendengarkan kata Pak Presiden kita akan menderegulasi ya. Apa itu deregulasi? Tidak diatur sebenarnya secara sederhana ya. Kalau mungkin secara arti luasnya itu tidak diatur, tapi mungkin apa artian sempitnya adalah diatur tetapi sedikit diatur ya, tidak begitu ketat aturannya. Kemudian privatisasi. Privatisasi itu teman-teman adalah tidak ada lagi perusahaan negara, yang ada itu perusahaan swasta. Kemudian Union Awakening, yaitu kebangkitan buruh ya, organisasi-organisasi buruh. Kemudian tax cut, pemotongan pajak. Kenapa tax cut, teman-teman? Karena dalam neoliberalisme berpendapat bahwa kalau perusahaan itu dia dipajaki tinggi dan orang per orang itu, individu itu dipajaki tinggi, ya, baik dia perusahaan ini misalnya dia dipajaknya tinggi atau orang per orang ini pajaknya tinggi, ini akan menyebabkan perusahaan ini itu tidak akan mau berkembang. Karena kalau misalnya kita pajaki tinggi, dia akan berpikir ngapain saya memperbesar bisnis saya kalau misalnya makin tinggi pendapatan saya semakin tinggi pajaknya. Begitupun orang per orangnya, misalnya kalau misalnya dia bekerja, terus makin tinggi penghasilannya, makin tinggi pajaknya, dia akan bilang, ya kalau begitu ngapain saya kerja keras ya? Kalau apa hasil keringat saya diambil oleh negara. Partikular kalau misalnya pemerintah ya itu melakukan korupsi yang secara nyata dan gamblang gitu. Nah, kemudian dia masuk pada fase ketiga. Nah, fase ketiga ini yang kemudian diadopsi oleh banyak negara atau kita sebutnya itu dominasi global. Jadi pemahaman neoliberalisme kemudian secara global diadopsi. Ya, mulai dengan munculnya IMF. IMF itu muncul dari pemahaman neoliberalisme, teman-teman. Ya, kemudian World Bank, WTO, ya, World Trade Organization, dan tentu juga adalah Washington Washington Consensus atau konsensus kesepakatan yang mereka lakukan itu di Washington, disebut dengan Washington Consensus. Hal ini kemudian diadopsi oleh negara-negara berkembang, kemudian melakukan penyesuaian secara struktur dan program, ya. Nah, termasuk kita ya, kita masuk menjadi bagian dari global dominance ini dan pengaruh neoliberalisme ini. Jadi inilah fasenya, teman-teman. Kita akan kembali dulu sejenak kepada tadi 4 pertanyaan utama dalam neoliberalisme. Jadi kalau ditanya tadi ya, how we decide what the roles of government should be. Jadi bagaimana kita memutuskan peran pemerintah itu seharusnya seperti apa. Jadi neoliberalisme ini melihat bahwa pemerintah ini harus dibatasi, yaitu dengan menekankan
that only essential function atau fungsi yang esensial. Ya, hanya hal-hal penting aja yang ikut campur seperti penerapan hukum, perlindungan hak properti, dan menjaga pelaksanaan hukum tersebut. Ya, semuanya ini bisa diintervensi oleh pemerintah, tapi all the rules, ya, uh, peran mereka yang lain itu harus diberikan kepada private sector dan berdasarkan pada mekanisme pasar. Anda mungkin bertanya, kenapa sekarang muncul private sector? Ini udah masuk, kalau paham ini kita lihat sudah 1930-an ya ke atas. Terutama dia akan mencapai puncaknya, eh, kita lihat ya, dia mencapai puncaknya di 1990-an. Jadi kalau kita lihat teman-teman ini fasenya ya. Jadi di sini itu dia baru ide utama. Kenapa dia baru ide utama? Di sini tuh perang. Ini masih perang, kita belum merdeka ya. Tapi di sini di 1970 ini teman-teman lihat bahwa di sini itu kita sudah merdeka. Ya, kita sudah merdeka 25 tahun. Jadi selama 25 tahun itu eh, kita sudah industri sudah sedikit berkembang lah ya karena kita sudah agak mandiri. Ya, kita bayangkan majority kayak misalnya Korea Selatan sudah muncul industrinya ya di bawah Pak Kyun Hee, Pak Chung Hee ya. Kemudian kita lihat eh, dia mencapai dominans itu 1990. Jadi kalau kita lihat perkembangan industri luar biasa itu ada pada rentang waktu ini ya. 1980-an sampai 1990-an dan mencapai versi modern sekarang. Jadi itulah kenapa baru muncul ide privatisasi perusahaan ya. Karena di sini baru muncul kita setelah perang baru kita memperbaiki ekonomi kita. Nah, muncullah pemahaman tentang privatisasi BUMN. Privatisasi jadi tidak ada perusahaan negara, semuanya perusahaan swasta. Kenapa muncul perusahaan negara, teman-teman? Sebenarnya wajar ya. Kalau kita setelah perang itu, berarti kan kita masih memperbaiki diri. Biasanya kondisi pada saat itu tuh militer masih sangat berkuasa. Karena kan yang dikedepankan itu adalah keamanan. Tetapi tidak wajar ketika kita sudah merdeka selama puluhan tahun, kemudian tiba-tiba yang dikedepankan itu adalah misalnya militer. Kenapa? Karena kita sudah tidak dalam kondisi perang lagi, tapi meskipun kita tidak dalam kondisi perang, tentu kita bersiap-siap ya, karena kondisi kan bisa berubah anytime. Nah, kalau pada awal kemerdekaan, eh, negara memang secara commonly, baik itu di negara manapun, biasanya, baik itu di Inggris ya, ketika perang itu, perusahaan itu akan dimiliki oleh negara, karena untuk alasan keamanan. Tetapi ketika kemudian dia sudah merdeka, ekonomi sudah berjalan, maka perusahaan pemerintah itu kemudian diswastakan. Kenapa? Karena pemerintah itu tugasnya adalah membuat regulasi, bukan menjalankan perusahaan. Ya, itu yang dilihat dalam perspektif neoliberalisme. Sama dengan mungkin pertanyaannya, kalau neoliberalisme itu akan sangat tidak sepakat ketika unsur negara, misalnya baik itu militer, masuk ke dalam BUMN. Bahkan mereka berpendapat bahwa perusahaan BUMN itu harus diswastakan. Kenapa? Karena menurut mereka yang tahu mengendalikan perusahaan itu adalah orang yang sudah bekerja di perusahaan tersebut atau perusahaan private itu jauh lebih tahu bagaimana mengendalikan daripada negara. Jadi harus dikembalikan pada mekanisme pasar. Kemudian, why should the government debate it? Kenapa peran pemerintah itu harus dibatasi? Jadi pemikir-pemikir neoliberal berpendapat bahwa intervensi pemerintah itu akan merusak pasar, akan menciptakan inefisiensi, dan juga menyebabkan eh, arah kontrol itu menjadi oto- otoritarian. Ya, sewenang-wenang dia. Semau-mau dia bikin kebijakan. Jadi membatasi peran negara itu ya akan menjaga kebebasan individu, akan membuat inovasi, dan tentu membuat ekonomi lebih efisien. Teman-teman, tidak ada satu negara pun di dunia yang dia bisa maju kalau hak individu itu dibatasi, kemudian persaingan tidak dibiarkan,
Kemudian kalau dia tidak ada persaingan, tidak akan ada efisiensi ekonomi. Itu menurut pandangan neoliberalisme ya. Kemudian eh, kenapa harus dibatasi? Why should the government be limited? Why do you think should be limited? Kadang-kadang kita melihatnya ini dalam perspektif normative foundation ya, bahwa kebebasan individu dan pasar bebas secara moral dan secara ekonomi itu lebih superior dibandingkan perencanaan terpadu oleh pemerintah. Jadi pemerintah should be limited, harus dibatasi untuk menciptakan ruang bagi pengusaha. Jadi teman-teman, negara yang tidak bisa pengusahanya itu berkembang kalau dia terlalu banyak aturan, terlalu diatur, ya. Jadi biarkan saja dia berjalan, jalan sampai kemudian dia baru mau bikin ini sudah ada aturan. Misalnya dia mau bikin warung, dia tidak boleh, haruslah aspek lingkungan sebagainya sebagainya. Itu akan lebih ribet karena mereka lebih capek mengurusi permasalahan administratif dibandingkan menjalankan usaha mereka. Kemudian, what is the legitimate role of government? Jadi, pemerintah itu harusnya seperti apa? Jadi, untuk neoliberal, negara itu, peran negara itu adalah menjaga kestabilan, ya. Kemudian, melaksanakan kontrak yang sudah dilakukan dengan masyarakat. Ya, tadi ketika Anda memilih anggota dewan itu kan mereka punya janji ya. Ya, misalnya kalau saya terpilih, saya akan membangun jalan dan sebagainya. Itu adalah kontrak sosial, teman-teman. Jadi ketika politisi itu berkampanye kepada Anda dan Anda memilih dia sesuai dengan janji yang mereka tawarkan, maka itulah kontrak sosialnya. Jadi kalau misalnya anggota dewan tersebut, pemerintah yang Anda pilih tersebut tidak melaksanakan sesuai dengan kontrak sosialnya, maka Anda sebagai pemilik suara, pemilik kehendak itu boleh melakukan kritik ya, atau boleh mempertanyakan kenapa janji yang Anda berikan itu tidak Anda laksanakan. Jadi melaksanakan kontrak sosial seperti yang mereka sudah janjikan, kemudian memproteksi hak properti, dan kadang-kadang memperbaiki kegagalan pasar. Apa itu kegagalan pasar, teman-teman? Kita sebutnya dalam bahasa ekonomi itu sebagai externality. Seperti misalnya monopoli. Kalau dia mau monopoli, tentu sudah tidak ada persaingan ya, karena dia menjadi pemilik modal terbesar, kemudian polusi, kemudian tidak not engaging in redistribution of funding enterprises. Jadi pemerintah tidak boleh ikut dalam pelaksanaan perusahaan. Jadi anggota, misalnya PNS, atau di dalam kabinet, atau orang di dalam pemerintahan, dalam perspektif neoliberalisme, tidak boleh masuk dalam perusahaan. Karena birokrat bukan pelaku perusahaan. Inti dari perusahaan itu adalah mencari keuntungan, inti dari menjadi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan. Tujuan kesejahteraan dan keuntungan tidak bisa dicampurkan dalam satu wadah yang sama. Itulah pendapat neoliberalisme. Nah, sekarang kita lihat, teman-teman, kita sudah belajar tentang pertanyaan utama, kemudian timeline, kita juga belajar tentang perkembangan fase. Nah, kita lihat, Anda mungkin bertanya ya, saat tadi sudah disebutkan karakteristiknya ya, bahwa kalau kita belajar klasikal liberalisme ada highlight yang tidak disebutkan di dalam neoliberalisme. Jadi terjadi revisi pandangan. Jadi kalau kita kembali merujuk pada pemahaman kita dan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengangkat bahwa klasikal liberalisme itu muncul secara bersamaan dengan abad pencerahan, di mana industri berkembang, di pertengahan abad ke-17 dan ke-18 yang kemudian menjadi akar dari munculnya kebebasan individu. Pemikir-pemikir seperti John Locke ya memperkenalkan yang disebut dengan state of nature atau sifat alami setiap manusia itu lahir membawa kebebasan yang hak kebebasan yang sama dan setara, oleh karena itu harus dilindungi secara hukum oleh negara. Oleh karena itu, ada beberapa hak yang mereka ikuti melekat seperti hak hidup, kebebasan, dan properti. Dan mereka punya, pemerintah punya kewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut. Kemudian dari classical liberalism ini terjadi pengembangan ide menjadi neo. Neo itu baru.
Nah, apa perkembangan dari ide ini adalah adanya perkembangan penekanan terhadap pasar bebas dan perdagangan bebas. Karena teman-teman, dia kita negara negara kita pada tahun 1900-an setelah perang tentu ya, negara-negara berhasil membangun ekonomi mereka sukses, ya orang lebih mudah berpindah dari satu negara ke negara lain. Industri transportasi juga berkembang, baik itu industri transportasi laut dan penerbangan. Tentu orang perpindahan dari satu negara ke negara lain tentu menjadi lebih mudah. Sehingga mereka lebih mudah untuk melakukan perdagangan. Maka ide ini muncul bahwa kita harus lebih bebas pasarnya, kita harus lebih bebas berdagangnya. Jadi neoliberalisme melihat bahwa satu-satunya hal yang bisa membuat kita kaya itu adalah pasarnya bebas dan kita free market dan kita bebas berdagang. Kemudian advokasi atau penganjuran untuk mengurangi belanja pemerintah dan intervensi pemerintah, terutama dalam program-program sosial atau bansos. Ya, jadi dalam neoliberalisme mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh banyak membuat program sosial. Kenapa dia tidak boleh banyak membuat program sosial seperti bansos? Karena kalau bansos itu tidak digunakan untuk hal produktif. Contoh, Anda diberikan sembako, itu Anda makan, itu hasilnya mungkin akan menjadi human waste ya. Jadi pup hasilnya mungkin bahasa kasarnya. Jadi tidak menghasilkan produk lain, membuat mereka itu menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Ya, kemudian yang kedua adalah itu ketika kemudian social program itu dibuat, itu ada beberapa hak, terutama orang yang pembayar pajak lebih besar itu menjadi tidak mendapatkan keuntungan. Ya, kenapa? Karena hasil pendapatan mereka diberikan kepada orang lain dan bantuan ini hanya akan membuat mereka miskin. Dalam artian mereka malas, ya kalau terus dikasih oleh negara dia menjadi malas, kemudian pada akhirnya dia akan menjadi miskin. Kemudian pemerintah dalam pendapat neoliberalisme itu juga melihat bahwa regulasi ekonomi itu sebaiknya jangan terlalu dibuat banyak karena mempersusah pasar. Kemudian ada kebijakan yang cukup spesifik seperti misalnya deregulasi, ya, kemudian privatisasi of BUMN. Jadi BUMN itu sebaiknya dibuang, dihilangkan, diganti dengan perusahaan swasta. Atau diswastakan saja. Kemudian pemotongan pajak, terutama untuk pelaku bisnis dan orang kaya. Jadi kenapa pelaku bisnis dan orang kaya yang dipajaki, yang harus diturunkan pajaknya teman-teman? Karena mereka berpendapat bahwa kan orang kaya ini, pelaku usaha ini, kan dia sudah membuat bisnis. Dia kan berarti membuka lapangan kerja. Kalau sudah membuat lapangan kerja, yang mereka nggak usah dipajaki, kan mereka sudah berkontribusi besar. Kalaupun mereka dipajaki besar, tentu itu akan membuat perusahaan itu tidak bisa ekspansi, tidak bisa menjadi lebih besar lagi. Dan itu akan menghambat bisnis. Kalau menghambat bisnis, tentu orang dia tidak bisa mempekerjakan banyak orang. Jadi akan berdampak kembali pada negara. Nah, itu pendapat mereka ya. Kemudian yang kedua, mereka berpendapat bahwa ya semua orang itu punya beban beban yang sama ya, beban yang sama di dalam ekonomi, dalam artian pajaknya harus sama. Mereka melihat bahwa orang miskin itu miskin karena diri mereka sendiri, mereka nggak mau bekerja keras. Mereka berpendapat bahwa kenapa orang yang bekerja keras itu harus dipajaki. Seharusnya kan tidak seperti itu menurut mereka ya. Kemudian focusing pada kebijakan moneter, mengontrol inflasi dibandingkan. Jadi dalam kebijakan neoliberalisme itu sangat fokus pada kebijakan bagaimana inflasi itu dikontrol, ketimbang pada full employment. Ini mirip dengan Indonesia ya teman-teman. Jadi kalau dalam teorinya Keynesian itu eh, kita itu hanya bisa memilih menyelamatkan inflasi atau pengangguran. Ini nanti akan saya jelaskan secara detail. Jadi kalau di dalam perspektif neoliberal itu mereka lebih milih pemerintah itu kontrol inflasi daripada memastikan semua orang bekerja. Memastikan orang bekerja itu ya atau menyediakan lapangan pekerjaan buat masyarakat itu bukan tugas pemerintah. Jadi
teman-teman, kalau pemerintah yang menyediakan lapangan pekerjaan itu namanya PNS, ya. Jadi tugas pemerintah dalam perspektif neoliberal ini adalah pemerintah ini tugas Anda itu membuat kondisi bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Full competition, semua orang bisa berbisnis. Jangan sampai kemudian yang bisa berbisnis itu hanya orang-orang yang berafiliasi dengan partai politik, sehingga tidak terjadi kondisi berusaha yang betul-betul kompetitif. Kalau tidak kompetitif itu orang akan susah maju karena dia hanya berdasarkan pada favoritisme. Jadi orang itu sibuk masuk partai politik. Kenapa mereka pengusaha-pengusaha ini sibuk masuk partai politik? Karena mereka tahu kalau mereka tidak masuk partai politik, bisnisnya nggak bisa berkembang. Karena tidak terjadi yang disebut dengan kompetisi yang fair. Kemudian, applying market logic to governance. Jadi logika di pasar itu harus dipakai di pemerintah. Jadi pemerintah ini harus memperlakukan masyarakat itu sebagai customers mereka. Jadi bukan seperti orang yang harus dilayani karena mereka adalah pemilik kekuasaan. Ini yang sangat tidak penting dalam pendapat pribadi saya, yang tidak dipahami oleh pemerintah kita. Jadi banyak orang yang duduk di dalam pemerintahan itu masih sifatnya sangat kolonial. Ya, dia masih secara turun-temurun tuh harus dilayani seperti raja. Jadi banyak kita lihat ya, bagaimana orang-orang yang duduk dalam kekuasaan ini pengen menjadi raja-raja kecil dan melihat bahwa kedudukan mereka di atas rakyat, padahal sebenarnya yang menggaji mereka itu rakyat. Nah, kalau dalam neoliberalisme itu harus memperlakukan masyarakat itu sebagai customers mereka dan agen-agen pemerintah itu sebagai perusahaan. Jadi perusahaan ini memperlakukan masyarakat itu sebagai best service. Mereka kan bekerja untuk masyarakat. Dan ini that should be prioritas efisiensi, harus memprioritaskan efisiensi dan cost effectiveness dalam artian harus diberlakukan new public management. Manajemen yang terbuka, sehat, ya, yang jujur tanpa adanya orang tengah dan sebagainya. Nah, inilah perbedaan teman-teman. Jadi dalam perspektif klasik liberalisme menuju neoliberalisme kita lihat terjadi perubahan pola pandang ya karena tentu kondisi di tahun 900-an dengan 1700-an itu 1600-an sampai kemudian 1700-an tentu kondisi masyarakatnya berbeda, kondisi pemimpinnya juga berbeda. Ini yang menyebabkan terjadinya eh, tran- transisi ide juga dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Eh, Mungkin yang key karakteristik ini yang bisa kemudian teman-teman jadi bahan apa namanya ya, pelajaran. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Baik teman-teman, jika tidak saya lanjutkan satu slide lagi ya sebelum kita mengakhiri pertemuan kita. Sekarang teman-teman kita lihat ya, I know it's a bit difficult untuk eh, memahami ini karena ada beberapa aspek yang seharusnya kita pelajari ya, yakni Keynesian perspective. Jadi teman-teman kita lihat ada transisi pemikiran dari Keynesian ke neoliberalisme. Ya, Keynesian ini adalah nama orang ya, itu dari John Maynard Keynes. Perspektifnya John Maynard Keynes ini disebut dengan Keynesian perspective. Jadi pemikiran neoliberalisme ini menggantikan pemahaman atau mengkritik pemahaman Keynesian. Kita lihat tadi ya. Jadi kalau kita lihat Keynesian perspektif itu terutama fase Golden Age di mana kapitalisme itu menjadi luar biasa ya. Jadi berdasarkan ide-ide Keynesian bahwa intervensi negara itu penting untuk membuat orang bekerja. Ya. Ini juga disebut dengan Golden Age. Nanti Anda baru akan bisa bisa memahami secara keseluruhan kalau kita belajar fully tentang Keynesian perspective. Kemudian strong welfare state, public investasi dan distribusi keuangan. Kita lihat negara-negara ya, eh, seperti USA yang memperlakukan
Oh, sekarang dia menjadi eh, neoliberalis, tapi kemudian mundur lagi setelah zamannya Trump. Kemudian kita lihat UK jadi welfareism dan Sweden menjadi social democracy model. Strategi ekonominya ya high taxes ya dalam perspektif Keynesian tersebut ya. Jadi terjadi transisi ya dari pajak yang tinggi kemudian adanya demand supaya dikurangi pajaknya terhadap orang kaya. Kemudian pemerintah pemerintah di dalam Keynesian perspektif itu mengontrol perpindahan kapital, itu kemudian ditentang, kemudian adanya strong union rising wages pada saat itu dan ekspansi dari eh, welfare service seperti hospital, pendidikan dan sebagainya. Kemudian social impact-nya kita lihat terutama di Global North itu banyak negara-negara yang dalam fase ini itu dari miskin menjadi middle class. Bahkan ketika dia 1970-an ya, itu Korea Selatan itu jauh lebih miskin daripada kita. Tapi mereka bisa sangat cepat perubahannya dengan mengadopsi pendekatan neoliberalisme. Jadi Korea Selatan itu adalah salah satu negara yang menggabungkan pendekatan neoliberalisme dengan kelembagaan. Nanti pendekatan kelembagaan juga akan kita bahas ya. Kemudian kita lihat political mood-nya. Ada beberapa orang yang percaya bahwa the end of the ideology. Karena widespread consensus on welfare capitalism muncul antara left and right wing parties. Jadi di fase ini teman-teman memang 1945 sampai 1975 ini terjadi fase transisi. Kenapa? Karena Anda tahu ini kan di sini kan orang habis perang ya. Biasanya kalau habis perang itu kan selalu perdebatan apa pemerintah harus ikut campur atau tidak, ya, seberapa besar ikut campurnya dan seperti apa. Kemudian pola transisi dari kekuasaan negara menjadi lebih terkonsentrasi pada sektor private. Baik teman-teman, let me explain this part sebelum kita masuk pada penjelasan ujian ya. Jadi neoliberalisme itu didefinisikan sebagai teori utama dalam ekonomi politik yang mempraktekkan bahwa atau menjunjung ide bahwa kesejahteraan manusia itu lebih mudah didapatkan dengan memberikan kebebasan mereka untuk berusaha, ya, bebas dengan skill yang mereka punya, dengan memberikan kerangka kelembagaan yang memiliki karakteristik secara kuat memberikan hak kepada kepemilikan properti, kebebasan pasar dan perdagangan bebas. Jadi free market and free trade ini yang muncul. Free trade itu teman-teman secara sederhananya begini. Jadi kalau si A mau eh, belanja atau melakukan transaksi dengan si B, ya pemerintah di sini tuh tidak usah mengambil tarif. That is free trade. Jadi orang itu bertransaksi itu tanpa adanya pajak. Contoh misalnya teman-teman kalau Anda impor beli barang dari luar negeri, setahu saya ya, kalau di atas sudah harga $5 itu udah dikenakan pajak. Kalau menurut pendapat neoliberalisme ya nggak usah dikasih pajak, biarin aja ya. Itu hak mereka. Kemudian the state roles itu peran pemerintah itu menciptakan dan menjaga framework ini. Terutama guarantee integrity of money, integritas dari uang. Integritas dari uang itu dalam artian kita ini harus percaya pada rupiah. Jangan sampai kemudian kita simpan rupiah ternyata besok jatuh ke 20.000 misalnya. Jadi itu ya, makanya tadi neoliberalisme itu memastikan pemerintah itu memastikan aja tidak terjadi inflasi, ya. Kemudian securing private property rights, menjaga hak properti dan memastikan masyarakat pasar ini bisa berfungsi dengan baik. If market don't exist, jika pasar itu tidak ada, maka pemerintah harus menciptakannya. Saya begini teman-teman. Kalau tidak ada, misalnya Anda tanam cengkeh, kemudian tidak ada pasarnya, tugas pemerintah itu adalah menciptakan pasar atau mencari pasar, ya, untuk bisa menjual produk tersebut. Jadi intervensi negara hanya bisa dilakukan dalam hal ini dan harus sangat minimal. Jadi kenapa harus minimal? Karena mereka berpendapat bahwa negara ini kan tidak memiliki informasi yang cukup ya. Oleh karena itu mereka cenderung mengambil kebijakan itu yang sifatnya bias untuk kepentingan grup mereka. Jadi teman-teman secara intinya neoliberalisme ini melihat bahwa pertukaran pasar itu secara etik dilakukan oleh pelaku pasar itu semua dan
melihat bahwa eh, kepentingan masyarakat, kepentingan orang per orang itu jauh lebih baik ditentukan oleh mereka dan biarkan masyarakat, pasar itu berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi teman-teman sampai di sini untuk materi kita sebelum ujian. Nanti tentu di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan pada pembahasan yang lebih detail. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Jika tidak, teman-teman saya ingin mengulang kembali bahwa ujian itu mungkin besok saya bisa upload di Google Class. Tugasnya itu adalah kelompok. Ketua kelas sudah mengirimkan nama-nama anggota kelompok di saya. Sudah saya jelaskan sebelumnya, tugas Anda itu akan saya berikan case study. Case study-nya itu Anda analisa berdasarkan teori, kemudian modelnya problem statement. Dalam artian Anda jelaskan masalahnya, masalah dianalisa dengan teori, kemudian kasih solusinya. Ya, kemudian lampirkan datanya misalnya. Contoh, misalnya teman-teman mengatakan, misalnya Anda mengkritik tentang pajak 12% misalnya. Kasih datanya ya, misalnya kalau pemerintah mengambil kebijakan ini, kira-kira dampaknya seperti apa. Data statistiknya seperti apa, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi seperti apa, dan sebagainya. Kemudian Anda analisa atau teorinya, misalnya apakah pemerintah harus intervensi atau tidak intervensi. Apakah menggunakan perspektif merkantilis, fisiokratisme, atau klasik liberalisme atau neoliberalisme. Dan Anda berikan solusinya. Maksimal videonya itu 10 sampai 15 menit. Silakan Anda upload di YouTube, linknya nanti bisa Anda kasih di Google Class dan juga dikasih di ketua kelasnya. Jangan lupa di dalam penyertaan link itu dicantumkan nama-nama anggota kelompoknya supaya ketika penilaian Anda tidak salah skor ya. Jadi itu penting. Kemudian teman-teman pastikan di Google Class kalau Anda sudah tergabung di situ, Anda tidak menggunakan nama samaran ya supaya eh, bisa tersampaikan saya juga mengenal siapa sebenarnya karena banyak itu di yang saya dapatkan itu mesti menggunakan kayak nama-nama samaran ya. Seperti misalnya Cookie 12, saya nggak tahu siapa itu Cookie 12. So you have to use your full name or order for me to know siapa sebenarnya mahasiswa ini. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan sebelum kita menutup pertemuan kita pada malam hari ini? Silakan. Eh, Mungkin kalau yang video linknya itu kan kalau di YouTube itu kan bisa ada dua pilihan, ada di listed di search atau juga unlisted. Em, jadi kita bisa kirim langsung aja lewat ke Google Classroom itu nanti kira-kira bagaimana teknisnya? Yang mengirim itu wakilnya aja, satu orang aja yang kirim, nggak usah semuanya Ah, ya. enggak maksudnya itu nanti untuk linknya itu apakah nanti publik bisa nonton juga atau kita bisa kan kalau di YouTube itu ada dua Oh, pilihan understood, ada understood. Ya, ya maksudnya private and public ya. ya private and public listed sama unlisted sebenarnya sih. Aku say public ya. Kalau Anda yang tidak nyaman mukanya muncul, tidak perlu menampilkan muka. Oke, makasih. Oke, ada lagi yang lain, silahkan. Baik, teman-teman, sepertinya sudah diam semua ya. Kalau sudah begitu, silahkan apa, eh, apa, terima kasih banyak atas waktunya. Tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Tapi kalau sudah tidak ada, mungkin silahkan ya nih. Ya, ini ada pertanyaan. Nggak ada Miss, maaf. Kepencetin. Baik, kalau begitu sudah tidak ada. Maaf. Terima kasih banyak teman-teman. Good luck in your exam. Sampai ketemu pada pertemuan setelah UTS. Bye everyone. Terima Terima kasih, kasih. Miss. Thank you. Terima kasih, Miss. Thank you.